Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara merancang sensor tegangan DC, termasuk bagaimana cara merancang voltage regulator dari sebuah power supply unit. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merancang sensor arus DC. Ini adalah skematik diagram dari video sebelumnya, di mana V output aktual dari LM350 sebesar 23,8 volt, dan dari datasheet LM350 didapatkan informasi bahwa kemampuan untuk menghandle arus sebesar 3 ampere. Katakanlah saya menempatkan sebuah beban berupa motor di sini. Untuk mengukur arus yang melewati line ini, caranya adalah dengan menempatkan sebuah resistor secara seri terhadap beban atau terhadap motor. Resistor ini biasa disebut R-shunt. Dengan adanya penambahan R-shunt, maka tegangan akan terbagi menjadi V motor dan V shunt. Agar daya motor tidak terpengaruh secara signifikan karena adanya R-shunt, maka besarnya R-shunt diusahakan mendekati 0 ohm. Kebetulan saya mempunyai resistor sebesar 0,15 ohm, sehingga berdasarkan hukum ohm kita dapatkan V shunt sama dengan I dikalikan R shunt. I adalah 3 ampere, R shunt 0,15 ohm, sehingga didapat nilai 0,45 volt. Besar V total yang saya ukur dari titik sini ke ground adalah sama dengan V motor ditambah dengan V shunt, sehingga dapat saya tuliskan sebagai berikut. Sehingga V motor besarnya adalah sama dengan 23,35 volt. Apabila kita perbandingkan antara V mula-mula 23,8 dengan 23,35 akibat adanya V shunt, bisa dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan. V shunt nilainya sangat kecil sekali. Karena nilai V shunt ini sangat kecil, maka V shunt ini bisa disebut juga dengan drop voltage atau tegangan jatuh, yang nantinya dijadikan acuan untuk mengukur arus. Tetapi karena nilai voltasenya sangat kecil, 0,45 volt, maka tidak mungkin bisa terbaca oleh ADC. Untuk itu kita perlu melakukan voltage scaling. Kalau di perancangan sensor tegangan, yang bertindak sebagai voltage scaler adalah voltage divider, maka di perancangan sensor arus kali ini yang bertindak sebagai voltage scaler atau penimbang tegangan adalah op-amp atau operational amplifier. Op-amp yang akan saya gunakan adalah LM324, dan dari datasheetnya diperoleh bahwa
Op-amp ini bisa disuplai antara tegangan 3 volt sampai 32 volt. Tetapi karena saya mempunyai power supply yang mempunyai tegangan ganda yaitu 24 volt dan 5 volt, maka saya gunakan 5 volt ini untuk mensuplai op-amp LM324. Kemudian dari informasi berikutnya dikatakan bahwa output dari op-amp adalah sebesar 1,5 volt kurang dari phase supply-nya, sehingga apabila phase supply saya beri nilai 5 volt, maka output dari op-amp LM324 adalah 3,5 volt. Maka dari bagan ini timbul satu persamaan di mana 0,45 volt harus dikuatkan berapa kali sehingga menjadi 3,5 volt. Jika saya tuliskan akan menjadi, atau bila dibulatkan adalah 8 kali. Nah, X ini disebut dengan gain atau penguatan. Selanjutnya, op-amp LM324 akan saya fungsikan sebagai penguat non-inverting, dan sebagai penyetabilnya saya tambahkan buffer atau voltage follower tanpa menambah gain. Oke, gambarnya akan saya perjelas seperti ini. Step pertama adalah penguat non-inverting yang mempunyai rumus gain sama dengan 1 plus RF per RI, di mana gain di perhitungan sebelumnya ketemu 8 kali, dan apabila RI saya beri nilai 1,5 kilo ohm, maka dihasilkan RF sebesar 10,5 kilo ohm. Tapi yang ada di pasaran adalah 10 kilo ohm. Lalu kemudian yang di step kedua ini difungsikan sebagai voltage follower atau buffer, yaitu fungsinya untuk mengurangi impedansi sehingga arus menjadi lebih stabil. Nilai resistor yang baru saja kita lakukan perhitungan akan kita solder di PCB. Berikut juga RSUN dan juga IC op-amp LM324 nya. Oke, kembali ke diagram awal. Phase atau drop voltage atau tegangan jatuh yang besarnya 0,45 volt harus dinaikkan 8 kali lipat agar menjadi 3,5 volt. Tegangan yang mampu dibaca oleh ADC, sehingga dari sini bisa ditulis sebuah persamaan, yaitu phase atau drop voltage atau tegangan jatuh dikali 8 sama dengan V sensor. Ini selanjutnya adalah jadi persamaan yang pertama. Kemudian dari konversi V sensor menjadi kode digital, kita dapatkan persamaan kedua, yaitu V sensor sama dengan 0,0049 dikalikan kode digital. Untuk memahami masalah ini atau masalah konversi V sensor menjadi kode digital, bisa dilihat di video yang membahas tentang ADC 0804, atau bisa juga
dari video sebelumnya yang membahas sensor tegangan. Oke, dari kedua persamaan yang kita dapat, akhirnya saya jadikan menjadi satu seperti ini. Phase-an atau tegangan jatuh dikali 8 sama dengan phase sensor, di mana phase-an adalah I dikalikan RS kali 8 sama dengan phase sensor, di mana RS atau R-san adalah 0,15 ohm, sehingga I sama dengan phase sensor dibagi 1,2. Kemudian persamaan kedua yaitu phase sensor sama dengan 0,0049 kali kode digital. Dengan substitusi dari persamaan 2 ke persamaan 1, hasil akhirnya adalah I sama dengan 0,004 kali kode digital. Inilah yang disebut dengan I to V atau arus ketegangan, yang selanjutnya akan disisipkan dalam program mikrokontrol. Oke, hasil akhir dari kesemuanya seperti di diagram berikut ini ya, skematik diagram berikut ini, atau seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai perancangan pembuatan sensor arus DC. Semoga apa yang sudah saya sajikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.